Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Sungguh mengucap syukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan. Untuk kita datang dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah Dia. Saya percaya kalau kita ada di sini, berarti selama 1 minggu ini kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan kita semua, saya percaya, datang dengan hati yang mengucap syukur. Amin. Sudah banyak kita yang datang dengan hati yang mengucap syukur. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Allah kita yang baik. Haleluya. Lihat sebab itu mari gunakan waktu kita ke depan untuk memuji dan menyembahnya dalam hadirat Tuhan. Bangun mesbah pujian kita di hadapannya. Karena kita percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu tujuan kita datang di hadapannya sore malam hari ini. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita datang padanya. Kita tunduk kepala berdoa. Allah Bapa yang baik, hati kami sungguh penuh dengan ucapan syukur. Sebab kebaikan-Mu, karya-Mu, kasih setia-Mu sepanjang minggu ini begitu besar bagi hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami datang membawa syukur kami. Kami mau membangun mesbah pujian kami. Biar di tempat ini terdengar puji-pujian bagi Allah kami yang hidup. Sebab itu Tuhan, Kau berkenan atas puji dan penyembahan kami. Kau bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Dan saat pujian dan penyembahan dinaikkan, kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Kau sediakan kekuatan, sukacita bagi setiap kami. Sehingga saat kami pulang nanti, kami menjadi pribadi yang berbeda. Sebab roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Mari datang pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bawa seluruh pujian kita padanya. Mari katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Sekali lagi datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Mari bawa korban syukur kita. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, mari bersorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya. Mari lebih bersuka di hadapannya. Sebab rohnya ada di tengah kita. Katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh, datang padanya, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Oh, katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari semua bersorak, katakan, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya mari setiap kita yang bersyukur nyanyikan. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Mari puji Dia. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari sama-sama sorakan. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari
kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dia sumber sukacita, sumber kekuatan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Naikkan pujian syukur kita bagi nama Tuhan. Sebab kasih rahmat-Nya tercurah bagi kita. Haleluya. Segenap hati, segenap kekuatan nyanyikan bersama jemaat Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, sebab kasih Tuhan yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka, mari bersuka, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Dia Yesus yang termulia. Saya katakan pujian syukurku, pujian syukurku ku naikkan bagimu, sebab kasih dan rahmat-Nya tercurah bagi kita, tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, akui kasih yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi Tuhan, dia sukacita kita, sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey, haleluya. Sebab Dia Tuhan Yesus melimpahkan sukacita yang menjadi kekuatan kita, kasih-Nya terbesar bagi kita. Amin. Katakan kasih-Mu yang terbesar segenap hati semuanya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka, bersuka, bersuka dalam Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau suka. Katakan mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Bersuka, Yesus Kau kekuatanku. Kita aman dalam Tuhan, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku. Katakan Yesusku, Yesusku, sukacitaku, sukacitaku. Haleluya. Ya sumber sukacita bagi setiap
setiap kita, amin. Dan di dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil, amin. Yang percaya berikan lagi sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Mari semua nyanyikan, katakan. Kau berkarya melebihi pikiranku, kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu, ku berangkat seluruh kehendakmu. oh, bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Oh, yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Oh, bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Hey! Mari bersenang di hadapannya. Katakan dia berkarya. Kau berkarya melebihi pikiranku, kau bertindak melebihi kekuatan. Mari setiap kita berserah padanya. Ku berserah pada rencanamu, Ku berlangkah seluruh kehendakmu. bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan, takkan tak mungkin. Amin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencana. Mari nyatakan dengan iman. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Harus setiap kita nyatakan lagi. Bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan, yeah. Semua nyatakan. Oh, yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Haleluya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. 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 Umat pemenang, lebih dari pemenang, Yesus dahsyat. Mari bangun setiap kita, iman kita padanya, setianya nyata, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Mari nyatakan sepenuh jiwamu. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Oh, Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. sing it. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya. Denganmu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, lebih lagi nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku,
berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan ku kan berjalan Kemuliaan dari sampai kemuliaan. sampai kemuliaan selamanya. Kemudiannya kepala kita tinggi bagi Yesus Allah yang setia. Mari setia berjalan bersama Tuhan. Saat kita berjalan bersama Tuhan, Dia sediakan kemenangan bagi setiap kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Yesus Kau Raja. Dalam hidup, berkuasa percaya. Semua serukan. Hanya Kau Tuhan, Dia sumber sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. dengan Tuhan. Mari berjalan. Berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Ayo. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita, amin. Di setiap masa, di setiap musim, ada tangan murah Tuhan bersama dengan kita. Harapkan Dia saja yang menolong hidup kita, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama katakan, musim akan selalu, tapi kasih-Nya tak pernah berubah. Tuhan tetap berubah
selamanya. Katakan, ku tetap percaya. Ini yang menjadi iman, keyakinan kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan sebab kasih-Nya yang begitu besar. Mari lagi nyatakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa izin Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara kita seumur hidupku. Seumur hidup. Itu janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Ayo katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Yang percaya dengan lagu ini, mari angkat tangan kita sama-sama. Perjalanan kita tidak mudah, situasi di depan kita tidak memberikan jaminan apapun. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Angkat tangan kita sama-sama. Tuhan selalu menolongku. Dengan iman katakan, yes Lord. Sehelai di rambutku. Yes. Mari percaya itu janji Tuhan untuk kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan, dia mengenyangkanku, dia peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Satu kali lagi dengan iman dan percaya katakan, dia mengenyangkanku seumur hidupku. Mari yang percaya sembah dia, angkat suaramu. Mari umat Tuhan sembah dia. Haleluya.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kasih-Mu tak pernah berubah. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menolong kami, Engkau memimpin hari-hari kami. Terima kasih Yesus. Kami berserah padamu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Kita baralaba syakarala barala 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 barala. Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan sama-sama. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari nyanyi satu kali jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, bagi Tuhan. Nyanyi dengan segenap hatimu. Percaya Dia hebat, Dia dahsyat, Dia ajaib. Dia mau menolong, Dia masih mau menolong. Dan kuasa-Nya tersedia bagi kita. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat tangan kita sama-sama, katakan kepada Dia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Satu kali lagi katakan kepada Dia, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, yes, amin. Ku diangkat dan dipulih. Katakan ku diangkat, ku diangkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Satu kali Engkau pernah menolong kami. Satu kali lagi Engkau akan tolong kami. Bahkan bukan hanya satu kali Engkau tolong kami. Berkali-kali Engkau tolong kami. Itu sebabnya dengan yakin kami berkata, pertolongan itu akan datang lagi, dan datang lagi, dan datang lagi. Ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika kami menghadapi situasi yang sulit, bahkan tembok Yeriko menghadang di depan kami begitu tebal, kami percaya masih ada kuasa Tuhan yang lebih hebat dan lebih dahsyat
yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, itu sebabnya sore ini kami datang dengan penuh syukur. Kami percaya di dalam Tuhan, di hadirat Tuhan ada pertolongan, ada kuasa, ada mujizat, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicara kepada kami semua, kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ayo tepuk tangan dengan sukacita, tepuk tangan dengan semangat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Wah, saya ingin dengar suara Anda. Panas ya Bapak Ibu. Wow. Agak jarang di gedung ini kita kepanasan Bapak Ibu ya, karena kita pasang AC sudah cukup banyak, tapi hari-hari ini memang cuaca ekstrim ya. Bapak Ibu jangan ya, anak-anak muda jangan sampai kurang air, jangan sampai dehidrasi, minum yang banyak ya. Tapi jangan minum es teh terus saudara ya. Hati-hati gulanya. Oke, baik. Shalom. Tuhan baik buat kita. Bapak Ibu saya ingin bersama dengan kita semua lanjutkan perenungan kita. Waduh keringat saudara. Kita akan lanjutkan renungan kita. Kita masih berbicara tentang makna bekerja. Apa makna, arti, tujuan bekerja. Nah Bapak Ibu, apa yang kita akan lihat bersama-sama malam ini adalah kelanjutan dari apa yang minggu yang lalu kita lihat. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua memberitahukan kembali kepada kita bahwa gereja kita akan mengadakan sebuah program untuk suami dan istri. Dan program itu namanya program MOU. MOU adalah program yang dirancang untuk membangun kesatuan antara suami dan istri. Mempererat kesatuan suami dan istri. Dan di dalam program ini kita sungguh berharap bahwa suami istri yang sudah mengikrarkan janji di hadapan Tuhan di dalam nikah yang kudus bisa terus-menerus dibangun di dalam sebuah kesatuan. Dan khusus buat Anda yang sudah menikah, Anda perlu ikut di dalam moment of unity ini. Kenapa saudara? Ada 3 hal yang Anda perlu tahu yang Tuhan ingin Anda alami. Yang pertama, Tuhan ingin keluargamu, hubungan suami istri dalam keadaan yang sangat baik, tetap baik dan akan lebih baik. Karena Tuhan ingin di dalam kesatuan itu Dia akan memberkati. Tolong kasih tahu, jangan terlalu ramai di belakang. Tolong kasih tahu. Nah, Bapak Ibu, sampai di mana tadi? Suami istri perlu membangun sebuah kesatuan karena di dalam kesatuan itu Tuhan memberkati. Di dalam kesatuan itu Tuhan senang dan Dia akan memerintahkan berkat. Yang kedua, kalau suami istri itu menjadi satu dalam kesatuan yang erat, anak-anak akan melihat dan akan mendapatkan suasana rumah tangga, suasana keluarga yang sangat indah. Dan itu sangat diinginkan oleh anak-anak. Suasana yang tenang, yang adem, yang sejuk ya. Gak bertengkar, gak panas ya. Gak saling membantah satu dengan yang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kalau anak-anak ini melihat orang tuanya dalam kesatuan yang baik, mereka mendapat impresi yang baik. Nanti ketika mereka membangun keluarganya, mereka juga akan membangun dengan baik. Karena mendapat contoh yang baik. Nah inilah pentingnya untuk kita bisa dengan sungguh-sungguh membangun satu kesatuan di dalam keluarga. Sehingga kita bisa mewariskan ya kesatuan keluarga itu kepada anak-anak kita, kepada generasi yang selanjutnya. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menginvestasikan waktu. Bapak Ibu, program ini tidak bayar, tetapi Anda memang harus mengalokasikan waktu Anda 6 kali saja, setengah 7 malam sampai kira-kira jam 8 lebih 15, setiap hari Selasa dimulai tanggal 21 Oktober, supaya kita benar-benar bisa membekali Anda dengan prinsip-prinsip
kesatuan dalam keluarga. Ya, daftarkan diri Anda, kita akan mulai 2 Selasa yang akan datang. Besok Selasa yang akan datang lagi. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu, kita berbicara tentang makna bekerja. Nah, ada satu subtema yang saya ingin kita renungkan bersama-sama. Makna bekerja itu apa? Makna bekerja itu cari berkat atau jadi berkat. Makna bekerja itu cari berkat atau jadi berkat. Dua-duanya benar. Tetapi yang satu adalah level yang paling dasar dan yang satu adalah level yang lebih tinggi. Bekerja untuk cari berkat, cari nafkah, cari uang itu tidak ada salahnya sama sekali. Bahkan Alkitab berkata bahwa kalau orang tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Tetapi bekerja bukan hanya untuk cari nafkah. Karena Alkitab memberitahu kepada kita ada banyak level-level pemahaman yang Tuhan mau untuk kita mengerti. Semakin tinggi Anda memandang sebuah makna bekerja, Anda akan bekerja lebih tenang, Anda akan bekerja lebih pasti, dan Anda akan dijauhkan dari keluhan-keluhan yang banyak orang miliki ketika dia bekerja. Kebalikannya, semakin rendah level Anda melihat pekerjaan, apalagi kalau urusannya hanya soal berapa uang yang saya terima, saya pastikan kepada Anda, kita akan banyak mengeluh. Karena berapapun yang Anda dapat, selalu ada alasan untuk orang mengeluh. Tidak cukup, beban terlalu besar, target terlalu tinggi. Berapapun gaji yang diterima. Dan itu terjadi kenapa? Karena kita memiliki sudut pandang tentang bekerja terlalu rendah. Terlalu ada di bawah. Tidak salah, tapi tidak cukup, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dahulu kembali sebuah fakta di dalam iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita baca. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bapakku. Mana suaranya? Come on. Ini orang sekian ribu harus ada suara lebih keras. Sama-sama. 2, 3. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ulang kembali. 1, 2, 3. Bapakku sampai sekarang dan maka aku pun bekerja juga. Jadi Bapak bekerja. Allah Bapa bekerja. Yesus Allah Anak bekerja. Allah Roh Kudus juga bekerja. Dia diam dalam kita, dia bekerja dalam kita. Itulah Allah kita Tritunggal, 3 hakikat di dalam satu pribadi. Ingat, kita menyembah Allah yang Esa. Kita tidak menyembah Allah 3. Kita menyembah Allah yang Esa, Tunggal, yang punya 3 pribadi, 3 hakikat. Dan kita mengerti masing-masing ada karyanya. Tapi itu bagian yang lain. Yang saya bilang kepada kita, Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Anda mungkin bertanya, Allah bekerja apa sih Pak? Di sorga kan sempurna, di sorga kan sudah lengkap. Dia bekerja apa? Bapak Ibu, ketika Anda diberkati, tahukah Anda bahwa itu karena Allah bekerja memberkati Anda? Ketika Anda berdoa dan doamu dijawab, tahukah Anda bahwa Dia bekerja menjawab doa? Tahukah Anda bahwa Allah bekerja mengendalikan alam semesta ini dengan berapa ribu ya kita tidak tahu apa benda-benda langit, benda-benda angkasa, bukan cuma bumi dan planet-planetnya, tetapi ada begitu banyak galaksi di dunia ini, di alam semesta ini. Allah bekerja. Allah bekerja mengendalikan musim. Allah bekerja mengendalikan semua kehidupan dalam dunia. Allah bekerja. Jadi kalau kita bekerja, itu sebuah kebanggaan bahwa kita bersama-sama dengan Allah bekerja. Bekerja bukan dosa, bekerja bukan hukuman, bekerja bukan kutukan. Bekerja berarti menunjukkan bahwa saya adalah anak Allah
Karena Allah bekerja, saya juga bekerja. Oke, baik. Sekarang kita melihat untuk apa? Makna bekerja itu apa? Sebelumnya saya ingin mengajak bersama dengan kita semua, apa prinsip dasar ketika kita bekerja? Minggu lalu saya sudah sampaikan, saya ingin mengulang dengan singkat, tapi Anda dan saya harus mengerti prinsip ini, Bapak Ibu. Anda mengerti prinsip ini, kerja Anda akan antusias. Anda tidak paham prinsip ini, kerja Anda akan penuh dengan keluhan, penuh dengan menggerutu, penuh dengan ketidakpuasan. Ayo kita baca. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Untuk para mahasiswa, hari ini Anda juga bekerja. Bekerja sebagai pelajar, bekerja untuk menuntut ilmu. Tapi tolong dengar baik-baik khotbah ini, karena satu hari nanti ketika Anda selesai dengan kuliah Anda juga akan bekerja. Dan Anda akan masuk di dalam dunia kerja. Tantangannya akan sama seperti kebanyakan yang lainnya. Dan prinsip ini saya harap Anda ingat dengan baik-baik. Oke, kita baca. Kolose 3, 23 sampai 25. Sama-sama, 1, 2, 3. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Prinsip ini sangat penting. Artinya ketika kita masuk ke kerja, kita masuk kantor, kita masuk perusahaan, kita tahu bahwa di dalam kantor kita, di dalam perusahaan kita, di tempat kita bekerja, bukan hanya ada atasan kita, bukan hanya ada supervisor, manager, director, atau owner, tapi di atas mereka semua ada Tuhan yang mengepalai, yang menguasai, yang menjadi pemimpin dari segala sesuatu termasuk dalam perusahaan Anda. Pak, tapi perusahaan saya, bos saya bukan anak Tuhan. Tuhan itu Allah atas alam semesta. Dia itu bukan Allah atas orang Kristen saja. Dia itu pencipta, penguasa alam semesta. Kalau alam semesta saja dia penguasanya, apalagi hanya minta maaf, perusahaan yang kecil saja di hadapan Tuhan. Dia itu penguasanya. Nah saudara, Tuhan mau ketika kita masuk bekerja, kita melihat bukan hanya manusia. Lihat itu ayat itu berkata apa? Bukan hanya manusia. Tetapi Anda bisa melihat ada Tuhan di atas semua pemimpin-pemimpin yang ada dalam perusahaan itu. Nah tolong dengar sekarang Bapak Ibu. Masalah yang banyak kali orang gagal pahami adalah dia terlalu terfokus kepada manusia sebagai pemimpinnya dan lupa bahwa ada Tuhan di atas pemimpin-pemimpin itu yang juga menjadi majikan pemimpin dari perusahaan itu. Oke, lalu kemudian Anda bertanya, Pak, apa relevansinya Tuhan yang gak kelihatan itu menjadi pemimpin? Yang kelihatan kan bos. Yang kasih uang kan bos, yang kasih promosi kan bos, yang kasih bonus kan bos. Apa relevansinya dengan Tuhan di dalam perusahaan itu? Tunggu sebentar, mari kita lihat ayat ini. Belum selesai Bapak Ibu, lanjutkan ya. Saudara lanjutkan. Ingatlah, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah bahwa kalian akan menerima. Ayo sama-sama dengan keras. Kalian akan menerima upah dari Tuhan. Upah dari Tuhan. Bukan upah dari manusia. Bukan upah dari majikan Anda. Upah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja menyiapkan upah buat kita yang bekerja. Jadi kalau kemudian karena manusia mengecewakan kita, karena pimpinan curang atas kita, karena rekan kerja toksik kepada kita, lalu kita berangkat kerja ngomel-ngomel, marah-marah, jengkel-jengkel, lalu kita kerja setengah hati, asal-asalan, sembarangan. Mereka mungkin tidak lihat kita,
Tapi Tuhan yang di atas melihat kita. Lalu ketika Tuhan akan memberi upah kepada kita, Tuhan bilang begini, atas dasar apa saya kasih upah kepada orang yang asal-asalan, sembarangan, seenaknya saja. Jadi akhirnya upah yang dari Tuhan gak bisa turun ke kita. Kita beralasan, iya Tuhan, tapi itu bos saya jengkelin. Iya Tuhan, supervisor saya curang, betul. Tapi kan aku gak pernah curang dengan kamu. Aku kan gak pernah potong upah untuk kamu. Jadi saudara, jangan kita lupa, walaupun manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tapi ingat, di atas manusia itu ada Tuhan. Dan Tuhan yang kasih upah kepada kita. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak, upah dari Tuhan itu apa sih Pak? Gaji yang saya terima itu apa sih Pak? Gaji yang kita terima itu pelengkap hidup. Pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena kita butuh rupiah untuk belanja, untuk bayar, untuk segala kebutuhan hidup. Tapi saudara tahu, yang Tuhan berikan sebagai upah, itu justru yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Saya ulang kembali ya. Yang Tuhan berikan sebagai upah, itu justru yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Dengan rupiah, Anda bisa beli makanan. Tetapi untuk menikmati makanan itu, Anda perlu upah dari Tuhan. Yaitu apa? Yaitu karunia menikmati. Dengan rupiah Anda bisa beli vitamin, Anda bisa ikut di dalam fitness club supaya badanmu bisa bugar, supaya badanmu bisa sehat. Tapi yang memberi sehat itu siapa? Tuhan. Tuhan itu mengupahi kita hal-hal yang justru tidak bisa dibeli dengan rupiah. Nah, orang kalau melupakan Tuhan, mungkin dia punya uang banyak sekali. Dan dia bisa beli banyak barang-barang. Dia bisa beli banyak kemewahan. Tapi dia hanya bisa beli barang-barang dan tidak bisa menikmati barang-barang. Anda mungkin silau dengan orang-orang yang mobilnya mewah, rumahnya mewah. Anda kan gak pernah tahu ada apa di dalam rumah itu. Anda kan gak pernah mengerti bagaimana suasana rumah itu. Dengan uang yang Anda punya, Anda bisa beli rumah yang besar, rumah yang megah. Tapi tidak ada orang bisa membeli home sweet home. Tidak ada. Itu tidak dijual dimanapun. Orang hanya bisa beli house. Orang tidak bisa beli home. Menikmati home sweet home dari siapa? Dari Tuhan. Jadi saudara, sekarang jangan lagi terpancang kepada bagaimana bos kita. Bagaimana atasan kita. Sekarang Anda lihat, saya hanya mau memandang kepada Tuhan. Dan saya akan kerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang saya terima dari manusia itu melengkapi apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan kalau kita punya konsep yang demikian, maka orang tidak bisa mengganggu kualitas kerja kita. Maka pimpinan atau rekan kerja tidak bisa mengganggu kinerja kita. Kita akan bekerja dengan segenap hati kita. Lanjutkan lagi sebentar supaya kita selesai. Sebab, 1, 2, 3. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah, mari kita ngerti ini. Nah terus bos kita di kantor apa? Dia itu di bawahnya majikan yang sebenarnya. Dia kasih sama kita gaji, iya. Tapi gaji itu cuman pelengkap. Lanjutkan. Dan siapa yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang muka. Kalau kita salah meletakkan fokus, kita hanya terfokus kepada bos kita, kepada atasan kita, kepada supervisor kita, kepada orang-orang sekitar kita yang curang, yang nakal, yang selalu tidak adil. Akhirnya kita kehilangan upah dari Tuhan. Jangan sampai terjadi, saudara. Oke, itu adalah prinsip dasar Alkitab tentang bekerja. Nah, minggu lalu kita sudah mulai dengan ini, bahwa
ada 6 makna dan tujuan bekerja yang berkaitan dengan motivasi. Jadi rupanya Bapak Ibu, bagaimana semangat orang bekerja itu sangat ditentukan dengan apa tujuan atau makna dia bekerja. Semakin rendah tujuan dan maknanya, semakin tipis motivasinya, semakin mudah hilang semangatnya. Tapi semakin tinggi pemahaman kita tentang kerja, motivasi semangat kita kerja akan semakin kuat, akan tetap kuat apapun yang terjadi di sekitar kita. Pak, kok bisa gitu? Dengerin dulu Bapak Ibu ya. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama minggu lalu kita sudah lihat, paling dasar, paling bawah dan semua orang pahami adalah tujuan pekerja adalah memenuhi kebutuhan hidup, cari duit. Jadi untuk apa kerja? Cari duit. Untuk apa kerja? Supaya dapat nafkah. Jadi ukuran bekerjanya adalah setara dengan gaji yang dia terima. Nah Bapak Ibu, ini tujuan paling rendah, itu sebabnya motivasinya juga paling rendah. Artinya apa? Begitu gaji tidak lagi memuaskan, motivasi langsung habis. Percuma kerja sungguh-sungguh, percuma tak bela-belaan lembur. Waktu minta lembur, lalu perusahaan bilang, enggak, kita enggak nyuruh kamu lembur kok. Loh memang, saya enggak diminta lembur, tapi saya berinisiatif untuk lembur supaya pekerjaan selesai. Dan perusahaan tidak bayar lembur. Kalau begitu, lain kali tidak lagi. Nah saudara, motivasinya gampang sekali lenyap. Gara-gara apa? Gara-gara orientasinya hanya soal gaji. Pak, apa ada sih Pak orang yang orientasinya bukan gaji? Makanya saya ajak kita semua untuk melihat lebih tinggi. Karena semakin tinggi Anda melihatnya, orientasi Anda, tujuan Anda akan berbeda. Bukan hanya sekedar dapat gaji. Yang kedua, tujuan bekerja adalah mengekspresikan diri saya menjadi rekan kerjanya. Minggu lalu kita sudah melihat, kita itu rekan kerjanya Tuhan. Jadi saya bekerja dengan membawa status, saya rekan kerja Tuhan. Jadi saya tidak akan mau diajak bekerja, diajak join, diajak bekerja sama untuk hal-hal yang ilegal, hal-hal yang berbau-bau kotor, hanya dengan iming-iming gajinya tinggi. Saya ini rekan kerjanya Tuhan. Saya bekerja bukan hanya untuk cari gaji. Saya bekerja dengan membawa status sebagai rekan kerja Tuhan. Orang seperti ini Bapak Ibu akan sungguh-sungguh selektif dengan apa yang akan dikerjakan. Bukan sombong, tapi dia tidak mau terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang menjurus kepada pelanggaran akan firman. Tapi lihat orang di luar sana. Bilang begini, Pak, jadi orang kok sombong sekali. Sekarang cari pekerjaan yang haram saja susah Pak. Apalagi cari yang halal Pak. Sudahlah, terima saja, bisa dapat duit, banyak pula. Nah, orang yang orientasinya di bawah, gaji ya diterima saudara. Tapi orang yang orientasinya lebih tinggi, dia tahu dia rekan kerjanya Tuhan. Dia tahu bahwa Allah bekerja dan Allah pasti akan memberi dia pekerjaan. Dia akan sungguh-sungguh mengekspresikan dirinya sebagai rekan kerja Tuhan. Sekarang yang ketiga. Mari sekarang kita masuk dalam, ini kan minggu yang lalu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk lebih lanjut. Yang ketiga, jangan lupa tujuan bekerja. Nah, bukan lagi cari duit. Tetapi Anda mulai mengerti bahwa di dalam pekerjaan Anda mulai terbuka wawasan Anda. Ternyata tujuan bekerja yang lebih tinggi adalah mendewasakan karakter saya. Memunculkan karakter Kristus. Jadi saya bukan hanya semata-mata cari duit. Tetapi saya tahu bahwa di dalam pekerjaan ada proses Tuhan dalam hidup saya. Melalui siapa? Melalui bos, melalui rekan kerja, melalui peraturan-peraturan yang ada, yang tidak menyenangkan, tapi memproses hidup saya. Dengarkan ini, Tuhan jauh lebih tertarik kepada siapa Anda daripada prestasi Anda. Dia jauh lebih tertarik kepada karakter Anda daripada karir Anda. Ini kan kebalik itu dengan
kita yang kita inginkan dan yang orang inginkan. Buat kita karir itu penting. Prestasi itu nomor satu. Buat Tuhan no. Aku tidak tertarik dengan prestasimu dan karirmu. Aku lebih tertarik karaktermu berubah menjadi semakin seperti karakter Kristus. Tuhan menggunakan pekerjaan dan tempat kerja untuk mengembangkan karakter Anda. Tempat kerja adalah tempat ujian dan pembentukan. Itu adalah sekolah hidup pengembangan karakter. Dan ini sekolah yang kita akan jalani sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena sepertiga dari hidup kita akan kita habiskan di dunia kerja. Entah dunia kerja, entah sedang sekolah. Sepertiga, 8 jam itu minimal kita ada di dalam dunia kerja. Dan itu berarti tempat yang sangat baik untuk Tuhan membentuk karakter kita. Mari kita lihat. Tuhan menanam benih-benih ilahi. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri dalam hidup kita. Semua kita yang percaya Yesus dibantu oleh Roh Kudus, ada benih-benih itu ditaruh dalam hati kita. Sebagian di antara kita benih-benih itu tumbuh. Sebagian di antara kita benih-benihnya itu macet. Kenapa bisa tumbuh, kenapa bisa macet? Di mana menumbuhkannya? Menumbuhkannya di tempat kerja. Kenapa? Karena itu 8 jam ketika kita beraktivitas. 8 jam lainnya kan tidur. Tuhan kan tidak bisa membangun karakter sabar ketika kita tidur. Kan tidak bisa, saudara. Tuhan tidak bisa membangun karakter kita supaya kita bisa hidup damai, sejahtera waktu tidur. Tidak bisa. Kapan? Waktu kita bekerja. Waktu kita sedang beraktivitas, digesek dengan teman, mengalami ketidakadilan, dicurangi, difitnah. Itu kan semua gesekan-gesekan untuk membuat karakter lama kita berkurang dan karakter baru kita bertumbuh. Jadi kalau Anda berkata begini, Pak, kok tempat kerja saya itu kok resek sekali ya Pak. Orang waduh ngomong ini ngomong itu, peraturan berubah-ubah. Saya jutak Pak, saya mau pindah saja. Loh saudara, sebelum Anda pindah, coba pikir betul. Apakah Anda bisa melihat bahwa semua situasi dalam kerja itu sebetulnya sedang membentuk Anda? Orang-orang yang jengkelin itu membentuk Anda lebih sabar. Orang-orang yang gak adil itu membuat Anda lebih mengerti, lebih besar hati, lebih mengendalikan diri. Saudara, kalau semua orang di sekitar kita baik-baik saja, semua orang di sekitar kita itu sungguh-sungguh apa rekan kerja yang baik, Anda mesti nanya, Anda sedang di bumi atau jangan-jangan sudah di sorga. Karena di bumi ini kita akan ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Dan jangan lupa saya kasih tahu ya saudara, kalau Anda pindah ke perusahaan lain, yo sama saja saudara, sama saja. Kenapa? Karena di perusahaan lain Anda ketemu dengan orang-orang juga. Nah kalau mau, pindahlah ke sorga. Karena di sorga isinya malaikat. Malaikat itu enggak ada yang usil. Malaikat itu enggak ada yang toksik. Malaikat itu enggak ada yang curang. Malaikat itu semua baik-baik saja. Mau? Wah ya jangan toh Pak, saya ingin masih berkarya. Makanya saya kasih tahu kepada Anda. Perusahaan-perusahaan itu di sini tuh, ya yang satu lebih baik di sini, yang lain lebih baik di situ. Tapi kalau ngomong tentang segala intrik-intrik di perusahaan, sama saja Pak, sama saja. Jadi mari kita mengerti bahwa itu adalah lahan untuk Tuhan mendewasakan karakter kita. Mari kita lihat Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ini cerita tentang Yusuf. Anda tahu semua Yusuf perjanjian lama. Yusuf anak manja, anak mama, anak papa di rumah yang tidak pernah dibiarkan ke ladang, kakak-kakaknya ke ladang. Yusuf di rumah saja. Dan Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi pemimpin atas seluruh saudara-saudaranya termasuk bapak ibunya.
Waduh, cerita itu ketika disampaikan kepada kakak-kakaknya marah besar. Nah, proses berjalan, Anda tahu ceritanya. Sekarang kita lihat Mazmur 105 ayat 17-19. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Oke, kalimatnya agak panjang, agak bulat. Saya lebih suka New Living Translation. Jelas. Apa yang dikatakan? Until the time came to fulfill his dreams. Sampai waktunya genap. Di mana mimpi Yusuf digenapi, mimpi Yusuf terwujud. The Lord tested Joseph's character. Tuhan menguji karakter Yusuf. Jadi, tolong dengar ini. Kita mengerti dari prinsip ini yang membuat Tuhan mengangkat Anda untuk mendapat promosi adalah karena karakter Anda. Prestasi, pendidikan, pengalaman tidak terlalu menarik Tuhan. Ya, itu menarik pimpinan Anda. Kalau Anda punya jenjang pendidikan lebih tinggi, kalau Anda punya pengalaman lebih banyak, Anda punya sertifikasi lebih banyak, maka pimpinan Anda akan bisa kasih promosi. Tapi kalau Tuhan beri promosi, Dia hanya melihat karakter. That's it. Ketika karakter teruji, Tuhan akan angkat dia. Pak, bedanya apa? Bos saya angkat saya, Tuhan angkat saya. Bedanya di sini. Kalau Tuhan angkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau bosmu angkat, bisa digeser, bisa diganti. Surat sudah dibuat, mau ditandatangani, bisa enggak jadi, saudara. Tapi berapa banyak saya dengar cerita. Anak-anak Tuhan, setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karakternya sungguh-sungguh diuji oleh Tuhan. Dia enggak punya banyak bekal seperti yang lainnya. Tidak moncer seperti lainnya. Tapi diangkat melebihi lainnya. Kenapa? Tuhan yang mengangkat. Tempat kerja itu adalah lahan untuk pengembangan karakter. Hal terpenting yang Anda bawa pulang dari pekerjaan bukan hanya gaji, tetapi karakter Anda sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang ayah yang baik. Di mana dibentuknya? Di tempat kerja. Kalau di rumah enggak bisa, karena di rumah bapak penguasa, papa raja di rumah. Di tempat kerja, waduh enggak enak, diperlakukan ini, disuruh ini, waduh rasanya mau berontak. Itu pembentukan. Mari sekarang kita ngerti. Ternyata kejengkelan saya di tempat kerja itu. Kita harus mulai meletakkan satu pertanyaan. Mungkin itu cara Tuhan untuk membentuk saya. Mau atau tidak? Enggak mau, Pak. Saya enggak kuat, Pak. Saya mau pindah ke tempat lain. Berarti apa? Berarti proses itu belum selesai. Kalau proses itu belum selesai, Anda pindah ke tempat lain, berarti Anda akan dapat proses yang sama. Karena di mana-mana namanya manusia itu sama, curang, ya, ndak adil, apalagi rasis, gitu, diskriminasi, semua sama, saudara. Hanya ya mungkin yang satu lebih kasar, yang satu mungkin lebih halus, tapi sifat dosa itu sama. Anda tidak akan membawa karir Anda ke sorga, Anda akan membawa karakter Anda ke sorga. Itu sebabnya Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita. Baik, yang keempat sekarang. Tujuan bekerja yang keempat adalah, ini naik lagi ya, naik lagi lebih tinggi. Yaitu apa? Yaitu membuat Anda menjadi saksi. Matius 5 ayat yang ke-16. Ayo baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat yang ke-16. Buat Anda yang kuliah, sama. Tujuan Anda kuliah bukan hanya lulus, tetapi menjadi saksi sementara Anda kuliah. Matius 5 ayat yang ke-16. Semua baca sama-sama, suara kuat. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi lihat baik-baik Bapak Ibu. Ada korelasi yang sangat erat antara orang melihat perbuatan kita, orang melihat kualitas kerja kita, orang melihat nilai-nilai kita, dan orang memuliakan Bapa kita di sorga. Orang mengenal Yesus, tahu Yesus, dan memuliakan Yesus. Mungkin percaya nanti, tapi mulai melihat, oh di dalam hidup orang ini ada yang berbeda. Dan dengar-dengar, setahu saya, dia orang Kristen. Ada Yesus yang berbeda. Soal temanmu atau rekan kerjamu percaya atau tidak itu cerita yang lain. Tapi setidak-tidaknya orang di sekitar Anda mulai melihat orang ini beda. Kenapa? Karena dia katanya orang Kristen. Ada korelasi antara perbuatan baik dan Bapa dipermuliakan. Tempat kerja Anda adalah ladang misi terbaik bagi Anda untuk membagikan kabar baik tentang Yesus. Anda adalah Alkitab yang akan dibaca banyak orang. Anda adalah Alkitab yang hidup. Anda mewakili Yesus di tempat kerja. Pikirkan baik-baik ini, saudara. Jangan sampai muncul kesan begini. Katanya orang Kristen. Kalau ke gereja aja rajinnya Pol. Tapi kalau izin juga rajinnya Pol. Katanya ke gereja. Kalau pelayanan giatnya Pol. Tapi kalau kerja terlambat juga pol-polan. Saudara, kan jadi buruk sekali seperti itu toh. Dan ironisnya banyak yang seperti itu. Mari kita mengerti. Dunia itu saudara, orang-orang di sekitar Anda gak peduli kok seaktif apa Anda di gereja. Tetapi ketika mereka melihat hidupmu berbeda, kualitasmu berbeda, nilaimu berbeda, mereka akan lihat ini orang memang berbeda. Dan dengar-dengar saya tahu kenapa dia berbeda, kayaknya dia ini orang Kristen. Bukankah itu jadi indah dan mempermuliakan Tuhan? Dengar ini baik-baik. Ini ditulis untuk menggugah hati kita. Mungkin sedikit menusuk tapi bagus. Kualitas pekerjaanmu berbicara jauh lebih kuat daripada kata-katamu. Kualitas pekerjaan itu yang dapat membuka pintu kesempatan bagimu untuk menceritakan kesaksianmu, untuk membagikan imanmu. Kombinasikan antara kesaksian yang baik dan kualitas pekerjaan yang baik. Kualitas pekerjaanmu lah yang menunjukkan kualitas imanmu jauh melebihi dari apa yang kamu katakan. Bagaimana kualitas pekerjaanmu ketika kamu berada di bawah tekanan atau ketika atasanmu memberi tuntutan yang tidak masuk akal kepadamu. Bagaimana kamu menanggapi hal-hal tersebut? Pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Karena memang disitulah menjadi titik krusial. Apakah Bapak dipermuliakan atau orang gak tertarik dengan Yesus karena mengatakan begini, ternyata podo wae. Kristen karo ora Kristen podo wae, sami mawon. Nah, saudara. Saya berharap kita mengerti ada misi Kristus yang kita emban di dalam kerja kita. Yang kelima, naik lagi lebih tinggi. Tujuan bekerja adalah untuk menolong orang lain. Waduh, kon saya saja kurang, saya saja masih butuh, kok nolongin orang lain? Oke, Anda berpikir begitu kalau level Anda di bawah. Tapi kalau Anda sudah naik lebih tinggi, Anda mengerti ada sudut pandang yang berbeda. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 28. Baca lagi sama-sama ya. Efesus 4 ayat 28. 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Saya berpikir, apa toh mencuri itu? Apakah Paulus sedang memvonis jemaat Efesus itu pencuri? Saya dapatkan ternyata mencuri itu apa?
Pencuri adalah orang yang malas bekerja sekaligus pelit berbagi. Nah, karena dia malas kerja, dia ingin dapat hasil yang besar, nyolong aja, nyuri saja. Kerja kapan dapatnya? Lebih gampang nyolong, ngerampok. Itu pencuri, malas bekerja, nggak mau bekerja untuk mengumpulkan, ngambil punya orang lain. Tapi pencuri itu juga sekaligus pelit. Ketika dia dapat, dia akan nikmati sendiri, dia hamburkan sendiri, dia habiskan sendiri. Ketika orang mengerti bahwa tujuan dia bekerja adalah untuk menolong orang lain, maka kalimat ini kemudian menjadi prinsip hidupnya, yaitu motivasi saya sekarang adalah seberapa banyak uang yang bisa saya hasilkan untuk berbagi dengan orang lain dan digunakan untuk kerajaan Allah. Saudara, para karyawan, para usahawan, ingat saya beritahu kepada Anda begini, prinsip penting, saudara, penting sekali, dengar baik-baik. Anak-anak muda dengar baik-baik, kita harus mengerti prinsip keuangan. Ya, jadi bagaimana prinsip kerajaan Allah tentang keuangan. Begini saudara, di dalam setiap apa yang Tuhan berikan, ada mengapa Tuhan memberikan. Di dalam setiap gaji, bonus, insentif, promosi dan sebagainya, selalu ada mengapa. Mengapa dia berikan? Tuhan tidak pernah memberikan tanpa alasan. Dan salah satu alasan mengapa Tuhan memberi kepada kita kelebihan, Tuhan memberi kepada kita hal-hal yang bisa melonggarkan kita sedikit, Bapak Ibu, adalah karena ini. Tuhan memberkati saya melalui orang lain. Dan Tuhan memberkati orang lain melalui saya. Jadi dalam setiap apa yang Anda terima ada titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Anda salurkan atau tidak? Pak, mana itu kok saya nggak ngerasa apa-apa? Saya kasih tahu kepada Anda bahwa dalam setiap yang Anda terima, Tuhan tuh nitip untuk orang lain. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau berkati orang lain, Tuhan pakai orang, Tuhan nggak pakai malaikat, saudara. Dan mungkin sekarang ini Tuhan mau pakai Anda. Ada temanmu yang kekurangan, ada temanmu yang sedang tertekan. Tuhan mau pakai Anda, titipkan berkat. Nih kamu tak kasih berkat, titip ya. Nah kalau Anda dengan tekun melakukannya, Anda bisa meneruskannya, Anda dipercaya oleh Tuhan. Kalau Anda dipercaya oleh Tuhan, Anda akan diberi lebih banyak kepercayaan oleh Tuhan. Jadi menolong orang lain itu sebetulnya adalah melaksanakan titipan Tuhan di dalam hidup kita. Ini kalimat bagus sekali, Anda boleh catat, ingat-ingat, saya sangat suka dengan kalimat ini. Winston Churchill, bahasa Inggrisnya lebih bagus Bapak Ibu. Mengatakan begini, we make a living by what we get. We make a life by what we give. Apa artinya? Kita hidup dari apa yang kita dapatkan. Tetapi kita menghidupkan dari apa yang kita berikan. Nah sekarang pertanyaan buat kita semua. Anda mau berhenti pada hidup level 1 atau Anda mau naik pada level 5? Saya bukan cuma mau hidup, saya mau menghidupkan orang lain. Ketika Anda mau hidup, Anda hanya mendapatkan, mengumpulkan apa yang Anda dapatkan. Tapi waktu Anda mau menghidupkan orang lain, Anda mulai memberikan apa yang Anda dapatkan. Pilihan di tangan kita. Tergantung di level Anda, di level mana Anda memahami makna bekerja. Kisah Rasul 20 ayat 35, baca bersama. Kita sampai pada bagian akhir ya, sabar sebentar, saya akan lari-lari cepat ya, supaya kita paham dan kemudian kita pulang besok kalau kita bekerja, wawasan kita, saya berharap bisa lebih terbuka, lalu kita ngerti, saya ini bukan bekerja dengan terpaksa, saya ini bekerja karena ada anugerah Tuhan. Kita baca, Kisah Rasul 20 ayat 35, 1, 2, 3. Dalam segala perkara saya sudah memberi teladan kepadamu, bahwa dengan bekerja keras seperti ini kita harus menolong orang-orang yang tidak kuat. Karena kita harus ingat
akan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Keras. Lebih berbahagia memberi daripada, lebih berbahagia, camkan, cerna, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi, kalau Anda mau berbahagia, kumpulkan semua yang Anda terima. Bahagia. Ya toh, siapa enggak bahagia mendapatkan banyak? Siapa? Ayo jujur saudara. Siapa enggak bahagia dapat bonus besar? Siapa enggak bahagia tiba-tiba dapat hadiah rumah? Siapa enggak bahagia? Bahagia. Kalau Anda mau bahagia, kumpulkan yang Anda terima. Tapi kalau Anda mau lebih berbahagia, berikan. Karena apa? Lebih berbahagia memberi. Menerima itu membahagiakan. Memberi itu lebih membahagiakan. Itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah levelnya di atas. Oh, hidup ini bukan cuma ngumpulkan. Tapi hidup ini juga untuk menyalurkan. Pilihan di tangan kita. Pak, saya belum sanggup Pak. Saya masih mau cari bahagia. Monggo kerso, tidak apa-apa. Karena apa? Itu memang butuh pengertian untuk orang naik di level yang lebih tinggi. Yang terakhir, yang keenam. Sudah sampai terakhir saudara ya. Semangat ya terakhir Bapak Ibu. Tujuan bekerja adalah untuk persiapan kekekalan. Jadi rupanya ini level paling tinggi. Jadi rupanya bekerja di bumi ini bisa berkaitan dengan apa yang kita alami di sorga. Gimana korelasinya Pak? Di mana hubungannya? Saya terangkan kepada Anda. Inti inilah tujuan tertinggi dari bekerja, yaitu berorientasi pada kekekalan. Jadi bukan sama sekali cuman dapat duit berapa, bukan begitu saudara. Berfokus pada kekekalan berarti saya menggunakan pekerjaan saya untuk membangun kerajaan Allah. Bisnis saya, ya kantor saya, kafe saya untuk kerajaan Allah. Jadilah pembangun kerajaan dan bukan hanya pembangun kekayaan. Para bisnismen, Anda punya usaha sendiri, Anda owner, tidak peduli seberapa besar size Anda, tapi izinkan saya kasih titipan kepada Anda. Saudara-saudara, kalau Anda punya karyawan yang belum mengenal Tuhan, yang masih belum percaya kepada Yesus, saya mau kasih tahu kepada Anda, tidak kebetulan mereka ada di situ. Tidak kebetulan mereka melamar di perusahaan Anda. Tidak kebetulan juga Anda menerimanya. Tuhan ingin supaya mereka kenal Yesus melalui hidup Anda, melalui kinerja Anda, melalui perusahaan yang Anda pimpin. Buat Anda karyawan, buat Anda mahasiswa, tidak kebetulan kalau temanmu di sampingmu adalah orang yang belum percaya Yesus. Kenapa? Karena kenapa Anda ada di situ? Kebetulan. Tidak, dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kenapa Anda ada di situ? Karena Tuhan ingin temanmu itu, rekan kerjamu itu yang belum kenal Yesus, akhirnya mereka bisa melihat ada Yesus melalui hidupmu. Soal mereka percaya atau tidak, itu anugerah Tuhan. Tapi setidaknya mereka harus melihat, saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya hidup berbeda. Harus dilihat oleh mereka. Ini tulisan bagus Bapak Ibu, Anda bisa menyimpannya atau mengingatnya. Dia yang menyediakan kebutuhan hidup di dunia, tetapi tidak peduli akan kekekalan, adalah orang yang bijak sesaat, tapi bodoh selamanya. Orang yang kerjanya cuma ngumpulin duit di bumi karena apa? Karena dia punya kebutuhan, karena dia punya tanggungan, karena dia punya keinginan. Dan selesai di situ gak pernah mikir nanti di kekekalan. Dia di sini disebut orang hebat. Dia di sini disebut pengusaha sukses. Tapi di hadapan Tuhan dia bodoh. Kenapa? Karena dalam waktu yang jauh lebih panjang dia gak punya bekal apapun. Di sini 80 tahun. 90 tahun memang dia top. Masuk dalam ranking pengusaha sukses. Tapi di kekekalan nol.
Kita mesti ngerti saudara, hidup gak cuma selesai di bumi. Jadi jangan cuma kumpulin harta di bumi. Matius 6:20 bilang kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Gimana caranya? Dengan kita harus memakai pekerjaan dan bisnis kita membawa orang ke sana. Satu-satunya cara berinvestasi di sorga adalah berinvestasi pada orang-orang yang akan pergi ke sana. Dan jiwa-jiwa itu kita rindukan supaya mereka bisa melihat Yesus dan mudah-mudahan mereka percaya Yesus sehingga kita bisa sama-sama masuk sorga. Bisnis Anda enggak akan masuk sorga, tapi orang-orang akan masuk sorga. Dan ketika Anda berinvestasi pada orang-orang, membawa mereka ke sorga, Anda akan mengumpulkan harta di sorga untuk selama-lamanya. Sebentar kita akan Natal, 2 bulan lagi. Natal selalu menjadi kesempatan baik untuk bawa jiwa. Bawa rekan kerjamu, bawa pegawaimu, bawa teman kuliahmu. Karena Natal sudah tidak lagi menjadi asing. Natal itu budaya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Ini bukan pemaksaan. Tapi siapa tahu. Sekian lama temanmu sudah memperhatikan engkau. Dan mereka dalam hati menyimpan satu pertanyaan, satu kerinduan. Kapan aku bisa kenal Yesus yang dia percaya ya? Karena melihat apa? Karena melihat kualitas hidupmu yang berbeda. Baik, jadi makna bekerja itu apa? 1, memenuhi kebutuhan hidup, cari duit. Yang kedua, mengekspresikan diri saya. Yang ketiga, mendewasakan karakter saya. Yang keempat, menjadi saksi. Yang kelima, agar saya bisa menolong orang lain. Dan yang keenam, supaya saya punya persiapan di kekekalan. Jadi bisnis bukan cuma cari duit, Pak. Bisnis itu punya sudut pandang yang sangat luas. Pekerjaan Anda punya sudut pandang yang sangat luas. Semakin tinggi Anda memahaminya, semakin besar dan semakin kuat antusiasme Anda dalam bekerja. Yang mengerti katakan amin. Yang mau berubah katakan amin. Dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh karena kita punya Allah yang adalah bekerja. Bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya tahu tidak mudah untuk mempraktekkan, tapi saya tahu firman Tuhan disampaikan untuk menolong kita supaya kita punya sudut pandang yang lebih luas, perspektif yang lebih luas. Sama-sama nyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya lagi. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mungkin Anda mendengar apa yang saya sampaikan. Anda mungkin berkata, apa mungkin, apa bisa. Rasanya terlalu teoritis. Tidak. Karena ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan menolong kita untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi, walaupun buat kita itu mustahil. Pak, Bapak gak lihat perusahaan saya. Bapak gak lihat kantor saya. Waduh Pak, amburadul Pak. Bapak gak lihat bisnis saya berantakan Pak. Yes, tapi saya juga mau kasih tahu kepada Anda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa pulihkan, dia bisa perbaharui. Dia bisa bangkitkan semangatmu bekerja. Sepanjang kita mengerti firman dan hati kita terbuka untuk dipulihkan, Tuhan akan lakukan untuk kita. Satu kali lagi kita nyanyi sama-sama. Percaya dia bisa buat yang ajaib dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Satu kali lagi katakan bagi Tuhan. Yes Lord. Tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan ku diangkat dan dipulih. Lagi sekali ku diangkat dan dipulihkannya. Firman-Mu sudah disampaikan, Roh Kudus, Engkau yang membuka pikiran kami, membuka wawasan kami. Besok kami akan bekerja. Kami berhadapan dengan kantor yang sama. Kami berhadapan dengan bos yang sama. Kami menghadapan dengan rekan kerja yang sama. Kami berhadapan dengan situasi yang sama. Tapi kami berdoa, hati kami berbeda. Karena kami punya wawasan yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Kami bawa semua dalam tangan Tuhan. Walaupun kami berada dalam lembah yang gelap. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk pulihkan hidup kami. Pulihkan bisnis kami. Pulihkan usaha kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang kita akan diberi kesempatan membawa persembahan. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan satu pengumuman singkat saja. Besok malam kita punya night worship. Di night worship Bapak Ibu, kita akan berdoa khusus buat Anda yang sedang lelah. Lelah karena kerja, lelah karena tekanan, lelah karena rumah tangga. Banyak hal yang melelahkan. Besok kita akan berdoa. Tuhan tidak ingin Anda lelah. Tuhan tidak ingin hidupmu tertekan. Dia mau beri kelegaan. Besok malam di night worship, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Jam 6 sore di tempat ini. Baik, sekarang kita bawa persembahan kita. Jangan lupa, kenapa kita bawa persembahan? Karena di dalam gaji kita, di dalam uang kita, ada titipan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Berikan lewat online, tapi kalau Anda rindu memberikan lewat tunai, maka Asyir akan bantu Anda dengan memberikan amplop. Siapa membutuhkan amplop untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Asyir akan bantu Anda. Bisa tolong angkat tangan? Asyir akan bantu Anda. Oke? Angkat tangan. Ya, baik. Tahan sebentar. Karena mungkin Asyir belum lihat tangan Anda. Sebentar, sabar. Oke. Sabar sebentar. Oke, sabar sebentar. Oke, puji Tuhan ya. Baik, sudah semua? Oke, baik. Bapak Ibu yang menerima amplop selesai ibadah, masukkan amplop itu ke kotak-kotak berwarna orange. Ya, masukkan ke dalam, kami akan kumpulkan. Ayo kita berdoa, kita bawa persembahan kita. Bapa di sorga, terima kasih. Untuk malam ini kami mendapat kesempatan membawa persembahan. Dan biar melalui persembahan ini, kami dilihat sebagai bendahara yang jujur. Kami membawa titipan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dan biar melaluinya setiap program gereja bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan dengan sukacita. Ada vokal grup yang akan memberikan pujian bagi Tuhan.
your feet till you find that gospel fit, 'cause it's all you ever need, all you ever need. Close your hands and stomp your feet till you find that gospel fit, 'cause it's all you ever need, all you ever need. I've got a conscience choir singing in my soul. I've got a sweet salvation that is beautiful. I've got a conscience choir singing in my soul. I've got a sweet salvation that is beautiful. I've got a heart overflowing 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Halo jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom, kembali berjumpa bersama dengan Victor di Genius, berita informatif yang unik dan menarik. Adalah sebuah anugerah Tuhan kalau kita boleh beribadah hari ini, boleh berkumpul dan juga bertemu bersama dengan Tuhan di ibadah kita hari ini. Dan hari ini Jins akan kembali memberikan informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Yuk, langsung saja kita saksikan. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Makna Bekerja bagian kedua bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk para wanita, mari ikuti acara senam komunitas Wow Inside Flow pada hari Rabu 15 Oktober 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gamma Tower bersama Ika Dahayu. Untuk jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah fresh dengan tema Ruang Bagi pada hari Rabu 15 Oktober 2025 jam setengah 7 malam di Gamma Tower lantai 4. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 16 Oktober 2025 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Jacqueline Celose. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 17 Oktober 2025 jam 9 pagi di Gamma Tower lantai 2 dengan tema kesaksian. Anak-anak muda jangan lewatkan One Man Can Make a Difference bersama Pastor Andreas Hendrianto pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 19 Oktober 2025 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Tuhan akan membantuku menggenapi rencananya. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen dengan tema Made by Love pada hari Minggu 19 Oktober 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45, rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Demikian tadi jemaat Tuhan seluruh informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan, mari terus hidup dalam anugerah, sebab anugerah itulah yang akan membuat perjalanan kehidupan kita menjadi lebih indah. Sekian Jins hari ini, sampai jumpa di Jins minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Yang pertama, kami mengingatkan kembali bahwa MOU 1 angkatan yang keempat akan segera dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Oktober Bapak Ibu. MOU ini sangat penting karena program ini diadakan untuk semakin mempererat dan mempersatukan, memperkokoh hubungan suami istri di dalam Kristus. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa segera mendaftarkan diri
melalui QR Code yang ada di layar LED, atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke Information Center di lobi samping. Bapak Ibu bisa bertanya di Information Center secara lebih detail, lebih lengkap informasi tentang MOU 1 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok Senin tanggal 13 Oktober jam 6 sore Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu yang sedang mengalami kelelahan, Bapak Ibu yang membutuhkan kesegaran yang baru, membutuhkan kekuatan yang baru, mari datang menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah Night Worship yang akan diadakan tanggal 13 Oktober jam 6 sore di ruang utama. Di tempat ini Bapak Ibu, acara ini terbuka untuk umum. Selanjutnya Bapak Ibu, pendaftaran kelas The Credom bagi jemaat yang khususnya usia 15 tahun ke atas, jika Anda ingin diperlengkapi di kelas musik, tamborin, vokal, sound system, multimedia, presenter, desain grafis, fotografi, dan lain-lain, maka Bapak Ibu Saudara bisa segera mendaftarkan diri melalui QR Code yang ada di layar LED, Bapak Ibu bisa scan, atau Bapak Ibu bisa menghubungi nomor admin The Credom yang ada di layar LED. Doa Immanuel pada hari Kamis besok jam 6 sore di tempat ini Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir untuk menikmati hadirat Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Selose. Mari kita datang bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, kita menerima berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui pelayanan Pastor Jacqueline Selose. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kami mengundang seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di ibadah yang keempat ini. Setelah ibadah ini selesai, kami mengundang Anda semua para mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa berfellowship sambil kita menikmati free light dinner di Fellowship Corner yang ada di kanopi sebelah Gapura Pujasera. Kami menunggu kehadiran para mahasiswa untuk kita bisa bersama-sama berfellowship. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini yang boleh menjadi perhatian kita bersama. Waktu yang indah ini kami dengan sukacita kami juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Anda yang dari kota Semarang maupun Anda yang berasal dari luar kota, Anda sedang lewat kota Semarang, Anda mampir beribadah di tempat ini, kami menyambut kehadiran Anda. Karena itu Bapak Ibu, bagi Anda yang baru pertama kali hadir, mohon waktunya setelah ibadah ini selesai, 5-10 menit Bapak Ibu bisa mengunjungi ruang Philadelphia. Di sana ada rekan-rekan tim servis ibadah 4 yang akan melayani Bapak Ibu. Kami akan berdoa, kami akan mengenal Bapak Ibu lebih dekat setelah ibadah ini selesai. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan selesai dengan ibadah kita pada sore hari ini. Dengan hormat, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan minggu ini yang akan kita ambil dari Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7. Kita akan membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikannya yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kesetiaannya yang besar. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakui pengakuan kita angkat tangan, kita akui pengakuan kita dengan iman. 2, 3. Aku bersukacita karena perbuatan Tuhan dahsyat dalam hidupku. Aku mau menceritakan pertolongannya yang ajaib dan kebajikannya yang besar. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan besar bagiku. Aku bersyukur karena kasih dan setianya tak terbatas kepadaku. Yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, kita punya Allah yang besar. Mari kita akan pulang, kita akan genggam tangan kita ucapkan yel kita dengan mantap, dengan semangat. Jemaat GBI Gajah Mada lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oh bagi Tuhan
sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Katakan lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin. Untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan, alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu dan seisi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Setelah Anda bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.